Shalom. Yang menjadi renungan pada hari ini bertajukan hidup berbahagia di dalam Tuhan. Yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-1 sampai 12. Adapun latar belakang pada pasal tersebut yaitu awal pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Dan Tuhan mengajarkan untuk kehendak yang harus ditaati oleh umatnya. Dan Tuhan memberkati orang yang mengalami penderitaan di dunia karena mengikuti perintahnya dan ajarannya. Dan dikatakan inilah kebahagiaan dan berkat yang sejati sesungguhnya, yang berbeda dengan bahagia semu yang diperoleh dari dunia ini. Saudara yang kasih, pada ayat yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga. Apa yang dimaksud dengan miskin tersebut? Miskin di sini adalah miskin karena roh, yaitu orang-orang yang miskin memerlukan roh Tuhan, di mana mereka memerlukan hikmat Tuhan, pengajaran dan didikan Tuhan, kemerdekaan dari dosa untuk menerima kemuliaan Tuhan tentunya. Jadi orang ini adalah orang-orang yang ingin diberkati oleh roh Tuhan. Dan ayat yang keempat dikatakan di sini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apa yang dimaksud dengan berduka cita di sini? Berduka cita karena kelemahan, ketidakmampuan dalam memenuhi standar kebenaran Tuhan. Dan berduka cita karena menyedihkan hati Tuhan. Serta berduka cita atas dosa, kebejatan, dan kekejaman yang tampak di dunia. Oleh karenanya orang ini akan dihibur melalui Roh Kudus untuk menerima kekuatan dan kesabaran. Dan pada ayatnya berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa yang dimaksud dengan yang lemah lembut? Adalah orang yang rendah hati dan patuh kepada Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan dan menyerahkan semua kehidupannya kepada Tuhan. Dan memperhatikan pekerjaan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Dan mereka adalah orang yang lemah lembut menaklukkan bumi, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kuasa Tuhan yang penuh kerendahan hati. Saudara yang kasih, dalam nama Yesus Kristus, pada ayat berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Apa nih maksud dengan lapar dan haus kebenaran? Yaitu orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, kehadiran Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, dan rindu akan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Sehingga Roh Kudus memberikan pengajaran dan didikan. Dan ayat berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa yang maksud yang murah hati? Adalah orang-orang yang penuh belas kasihan dan rasa iba terhadap orang-orang yang menderita karena dosa maupun duka cita. Dan orang tersebut menuntun orang berdosa kepada Yesus Kristus untuk menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Sehingga orang tersebut akan beroleh berkat kemurahan hati dari Tuhan. Dan ayat berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Artinya orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa tentunya, untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan.
Dan sikap hatinya sama seperti Tuhan, mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Dan melihat Tuhan adalah menjadi anaknya dan tinggal di hadapannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Wah, luar biasa. Sahabat Kristus dimanapun, pada ayat berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Maksudnya orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan karena salib dan memiliki roh damai sejahtera karena dalam hidupnya sudah menerima pengajaran dan didikan Roh Kudus. Dan orang tersebut menuntun orang berdosa untuk berdamai kepada Tuhan. Dan anak-anak Tuhan selalu memberikan kesaksian, membawa damai. Dan pada ayat berikutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Wow, luar biasa. Orang yang mempertahankan standar kebenaran firman Tuhan dengan menolak kompromi dengan kejahatan dan dunia akan menerima penganiayaan secara sosial, persekusi, maupun secara fisik. Dan orang yang bertahan dalam penderitaan akan kebenaran firman Tuhan juga akan menerima apresiasi, rewards dalam kerajaan surga. Luar biasa. Oleh karenanya jadi anak Tuhan pasti mengalami penderitaan dan aniaya karena kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan ayat berikutnya, berbahagialah kamu jika karena Tuhan kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Orang yang hidup dalam Tuhan pasti akan menerima celaan, fitnah, dan aniaya secara pendapat, perkataan, maupun secara fisik, karena dunia tidak menerima Tuhan. Sehingga iblis pun pasti ingin menjatuhkan anak Tuhan dengan berbagai cara melalui pencobaan-pencobaan. Tapi Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, sehingga pada saat pencobaan kita diberikan kekuatan yang baru, mampu menghadapi semua celah, aniaya, dan fitnah yang jahat. Dan terakhir pada ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oleh karenanya, ada suatu kepastian dari ayat ini bagi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan di atas, merupakan suatu bentuk ujian iman yang kelak akan mendapat penghargaan dari Tuhan, yaitu kelak di sorga. Oleh karenanya, bersyukur kita menerima penderitaan karena menanggung nama Yesus Kristus. Dan dalam menghadapi kejahatan dunia, kita diminta tetap tenang karena ada pertolongan Tuhan. Oleh karenanya, Tuhan katakan sebelum kita menderita, sebelumnya ada nabi-nabi juga, para rasul, murid Tuhan yang sudah menderita lebih parah dari kita. Jadi mari kita berbahagia, bersukacita kalau kita menerima penganiayaan, penderitaan, dan roh kita perlu dikuatkan oleh Roh Kudus. Itulah hidup berbahagia di dalam Tuhan yang berbeda dengan bahagia dunia atau bahagia semua. Tuhan Yesus memberkati kita, orang-orang yang diberkati Tuhan melalui penderitaan di dunia ini. Ada upah besar di surga, yaitu mahkota kehidupan dan kebenaran. Tuhan pasti memberikan jaminan bagi anak-anaknya. Ikuti pengajaran Tuhan sehingga kita mampu melakukan kehidupan di dunia. Ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Haleluya. Amin.